Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh CNBC Indonesia untuk kami boleh sharing mengenai perkembangan-perkembangan ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pertamina sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menuju kemandirian energi dalam konteks Outlook 2023. Sebelumnya mohon maaf ketidakhadiran Ibu Dirut pada hari ini sehubungan dengan adanya rapat Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris dalam waktu yang bersamaan. Mungkin saya akan awali dengan paparan pertama terkait dengan peran strategis Pertamina sebagai perusahaan energi nasional. Ini dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan juga dalam journey Indonesia ini dalam menjalani era transisi energi yang merupakan arus globalisasi yang sekarang menjadi keniscayaan, bukan lagi menjadi opsi. Jadi ada 3 hal utama yang menjadi peran. Ya, pertama tentunya menjaga ketahanan energi Indonesia. Ini dalam konteks kita memastikan bahwa kebutuhan energi di Indonesia ini kita bisa penuhi sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi yang align dengan kenaikan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, tentunya dalam konteks kemandirian kita berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya energi dalam negeri. Belajar dari COVID kemarin bahwa semakin kita bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk bisa mensuplai dari sumber daya sendiri, ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional. Ini juga tentunya nantinya akan berdampak terhadap neraca perdagangan dalam upaya-upaya kita untuk mengurangi impor dan meningkatkan penggunaan sumber daya energi dalam negeri. Yang ketiga tentunya transisi energi dalam konteks kita memastikan agar komitmen Indonesia di dalam Paris Agreement ini bisa kita penuhi untuk kita bisa mencapai net zero emission di tahun 2060 ataupun lebih awal. Tentunya ini akan banyak usaha-usaha yang perlu kita lakukan agar ketiga hal ini kita bisa eksekusi dan deliver di masa-masa mendatang. Untuk ini di slide berikutnya kami akan sampaikan juga bagaimana komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan juga transisi energi. Sesuai dengan komitmen kita dalam konteks accessibility, affordability, availability, acceptability, dan sustainability, kita terus menjaga agar produksi dari sektor hulu maupun penyediaan BBM untuk konsumen dalam negeri ini bisa terus disuplai, tidak terjadi gangguan, tidak ada gangguan suplai, dan ini sudah kita lakukan dari sisi crude maupun BBM, ya selama ini berjalan dengan cukup baik. Dari total produksi nasional kita 68% adalah kontribusi lifting minyak dan 33% adalah lifting gas nasional. Ini beberapa proyek-proyek yang kita kerjakan untuk terus mengupayakan upaya-upaya untuk peningkatan suplai. Jambaran Tiung Biru ini sudah kita selesaikan dengan tambahan suplai sebesar 192 million scuff per day. Juga di refinery, peningkatan kapasitas juga terus kita lakukan, baik di primary processing maupun di secondary processing. Untuk suplai ke dalam negeri ke seluruh pelosok tanah air, ini terus kita giatkan juga dengan program-program BBM Satu Harga, pembangunan Pertasop, dan juga online OVO, One Village, One Outlet. Ini juga terus dibangun di seluruh desa-desa di seluruh tanah air. Tentunya dalam konteks transisi, implementasi CCUS juga terus kita laksanakan. Ini sudah kita lakukan di Jatibarang dan juga di Sukowati.
pembangunan renewable untuk PLTS dan juga pengembangan ekosistem EV ekosistem, charging station dan substation yang juga terus kita lakukan sejak tahun lalu. Dalam konteks gas, kita juga terus membangun jaringan gas. Ini dalam upaya kita juga untuk memanfaatkan gas-gas dari dalam negeri untuk kita bisa mereplace LPG dalam waktu ke depannya. Berikutnya mungkin terkait dengan sustainability, ini isu ESG juga menjadi kritikal bagi suatu perusahaan energi di slide berikutnya. Ibu Bapak sekalian, ini adalah upaya komitmen Pertamina untuk mengurangi karbon emisi. Ini terkait dengan Paris Agreement, ya ini kita sudah mencapai 31,06%. Ini melampaui dari target NDC nasional di tahun 2022. Dan juga sebagai suatu perusahaan energi, kita juga ingin dipotret oleh lembaga rating global. Ini top 3 rating agency, dan ini sudah kita lakukan di 2 tahun terakhir, dan kita bisa mendapatkan ranking yang cukup baik. Dan sebagai integrated oil and gas company, Pertamina mendapatkan ranking 2 dari seluruh perusahaan integrated oil gas yang dirating oleh Sustainalytics di seluruh dunia. Ini menunjukkan hasil dari komitmen Pertamina mengelola bisnis tidak saja dalam mengelola hidrokarbon ataupun komoditasnya, tetapi juga dalam kita mengelola aspek-aspek sosial dan juga governance. Ini merupakan recognition yang sangat kami banggakan, dan ini cukup membantu Pertamina dalam juga aspek financing untuk eksekusi proyek-proyek investasi yang kita lakukan. Untuk melakukan net zero emisi, kita juga melakukan beberapa aktivitas. Ada 2 pilar utama yang kita lakukan di slide berikutnya. Tentunya pertama, kita mendekarbonisasi existing operasi kita yang cukup banyak mengeluarkan emisi karbon. Yang kedua, pilar yang kedua, kita akan membangun peluang-peluang bisnis yang terkait dengan green energy ke depan. Jadi beberapa program-program sudah kita gariskan di dalam kegiatan kita, ya, mulai dari existing dekarbonisasi, existing renewable seperti geothermal, dan juga ke depannya kita akan kembangkan terus terkait dengan CCUS, hidrogen, amonia, dan juga tidak lupa natural based solution untuk mengabsorb emisi karbon ke depan. Beberapa investasi juga sudah kita hitung, ya, beberapa inisiatif investasi baik di aspek fossil fuel, petrochemical, dan green business. Jadi kalau kita lihat sampai tahun 2030 itu sebesar hampir 15% capex Pertamina ini kita alokasikan untuk green business. Jadi kalau kita benchmark dengan perusahaan-perusahaan integrated oil company lainnya yang hanya sekitar 4%. Jadi ini memang upaya kita untuk mengejar pembangunan portofolio Pertamina di green business serta di petrochemicals. Mungkin di slide terakhir terkait dengan pembangunan jaringan gas. Gas ini adalah merupakan energi transisi, ya, dari fossil fuel menuju renewables. Dan ini memang dengan cadangan-cadangan gas kita yang ada, baik yang besar maupun stranded gas, ini akan kita kembangkan terus agar kita bisa memaksimalkan reserve atau cadangan gas yang ada untuk kita bisa produksikan dan bisa dikonsumsi di seluruh Indonesia, baik di Indonesia Timur, Indonesia Barat maupun terus ke Indonesia bagian timur dengan membangun jaringan transmisi, distribusi, dan juga beberapa regasifikasi yang kecil di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah komitmen Pertamina yang kita lakukan merespons pertumbuhan dari demand energi nasional in the context of oil and gas dan juga future new and renewable energy. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.